Oke, kita mulai. Yang ini ya, yang PDF 17 ini nih. Tapi nggak tahu sampai halaman berapa sih kemarin. Kayaknya masih asam basa biasa ya. Oh, ini ada coretan itu. Ini sampai nomor berapa dah? Soalnya coretannya sampai sini sih. Bawah lagi. Hmm? Bawah lagi. Bawa lagi. Oh iya, ini udah oksida ini. Di sini ya? Nama Pira. Babaru. Babaru. Oh iya, itu tuh. Nah, ini ya, titrasi asam basa ya. Oke, titrasi asam basa ini sebenarnya untuk nyari dia jenuh ya, sebenarnya dengan titrasi. Kalau di dalam ini regennya adalah asam, nanti penitratnya adalah basa. Ini biasanya masuk ke lab dulu ya, praktikum. Nah, nanti biasanya Indah tuh dikasih kayak kertas pH ya. Kalau di kampus itu bukan kertas pH dia. Kalau untuk praktikum kertas pH. Tapi kalau penelitian dia pakai pH meter ya. Nah, ini kertas pH nanti dicocokin warnanya aja. Ya, dicocokin warnanya. Kalau nomor 1 tuh warnanya seperti ini. Sekilas nomor 1 sama 2 tuh mirip, tapi kalau apa namanya? Ditelusuri dengan lebih lanjut, warnanya tuh berbeda. Ya, sampai akhirnya ini kalau di sini sampai 12 aja ya, enggak ke 14. Nah, jadi hasilnya itu kayak gini nanti. Penetralnya titrannya ada phenolphthalein atau bromtimol biru. Nek kalau bromtimol biru ya, kalau ini kan warnanya kuning ya, di 57. Nek ini kan nomornya sekitar sini warnanya. Nah, ini yang sering dihafal biasanya. Misalkan ini timol biru warnanya merah. Itu range warnanya tuh 1,2 sampai 2,4. Jadi kalau mau ngukur zat itu ada di pH berapa ya, dengan kisaran pH asam ya, misalnya sangat asam, pakailah timol biru. Tapi kalau pakai metil jingga berarti kan kurang asam. Sedangkan lakmus itu hanya ada lakmus merah sama lakmus biru, jadi cuma tahu asam basa saja. Tidak tahu asamnya kuat atau basanya kuat. Nah, selanjutnya juga bromtimol biru, lihat kisaran pH-nya. Ini juga ya. Jadi tidak bisa dengan tepat angka itu ada di mana sebenarnya ya. Jadi kalau di pergerakannya ya pasti kita pakai pH meter. Dia satuannya adalah angka di situ ya. Angkanya itu bisa 2 digit belakang koma. Kalau ini kan 1 digit belakang koma. Nah, jadi yang dikatakan kalau asam kuat tambah basa kuat pasti titik ekivalennya ada di angka 7. Ya, titik ekivalennya angka 7. Nah, kalau asam kuat ditambah basa lemah, yang menang pasti yang kuat dan lemah. Berarti dia mengarah ke asam kuat. Nilainya berarti di bawah 7. Ya. Kalau yang menang asam kuat berarti angkanya ya mendekati angka 1 kalau kita bilang. Sedangkan kalau dia asam lemah tambah basa kuat, yang menang pasti basa kuat karena ada posisi kuatnya. Nah, kuatnya berarti ya di atas angka 7, naik ke atas. Ya. Nah, dibedakan kalau dia pakai asam kuat, di sini pasti dia pakai metil orange ya, metil jingga ya bahasanya ya. Nah, kalau misalnya kita pakai arah yang kita sudah tahu ini asam lemah dan basa kuat, ya ini phenolphthalein. Nah, perhitungan titrasinya di sini. Konsentrasi dikalikan volume. Itulah N. N adalah jumlah mol zat larut. Ini sama saja kayak kita ngitung ini loh. Konsentrasi sama dengan... Aduh, nggak mau lagi ya. Sama aja kayak kita ngitung ini loh. Konsentrasi sama dengan mol per volume. Ya kalau kita mau nyari molnya ya
berarti konsentrasi dikali volume. Ini tuh diganti sama dia C, ini K. Ya, ini N diganti sama dia. Sama ya. Nah, ini model-modelnya. Bentuk titrasinya. Nanti kalau pas praktikum, bentuk kurva hasilnya dari kita meneteskan itu ya. Ini sama dia kelipatannya 5 mili. Begitu teteskan 5 mili, pH-nya sekian. Begitu teteskan kelipatan 5 terus sampai pH-nya segini. Sampai akhirnya posisinya ada di mana nih? Ya. Nah, disitulah titik ekuivalennya. Lalu ini juga sama ya. Terus. Karena yang dimaksud ini tuh ini ya, tepat berubah warna Anda. Ya, dikatakan titik ekuivalen ini tepat berubah warna. Ketika dia berubah warna, itulah pertama kali dikatakan pH-nya. Ya. Jadi harus ya pintar-pintar membedakan warna ya di sini ya. Memang kalau mau ibarat kata kalau lanjut ya ke kimia atau teknik kimia, memang diminta itu apa sih? Tidak buta warna ya. Tidak buta warna. Oke, kita coba ya di sini ya. Kita langsung ke latihannya. Bahwa di sini ada jumlah mol, jumlah Greg. Apa nih jumlah Greg ini maksudnya? Kemolaran, kenormalan dari ini. Apa sih jumlah Greg? Saya nggak tahu jumlah Greg, baru dengar. Oke, ada NaOH. Kata dia 8 gram. MR-nya itu sebenarnya dihitung dari sini nih. Na itu 23. O itu 16, H itu 1. Jadi totalnya ini tinggal tambah saja. 40. Kalau disuruh ngitung mol ya sudah. Tinggal massa per Fr. 8 per 40. Ini gram per mol ya. Ini sama dengan 0,2 mol. Jumlah Greg itu apa sih, Indah? Tipu apa ya? Apa itu? Gak tahu. Nek aku kemungkinannya cuma satu. NaOH itu kalau dipecah adalah Na plus ditambah OH min. Yang dicek kalau asam basa itu masalahnya ini nih. Ininya berapa? Nih, ini kan min 1, tapi dibacanya itu 1. Ya. Tapi bukan, ya aku nggak tahu ya jumlah Greg. Oke, sekarang kemolaran. Ya, kemolaran itu berarti konsentrasi. Mol dibagi volume. Molmu adalah 0,2 mol. Volumemu ini yang tadinya 400 mili, tolong diubah dulu ke liter. Jadinya kan 0,4 ya. Kenapa? Karena ini tuh satuannya molar. Mol per volumenya liter. Kalau misalkan di sini molar, jadi sini mol, ini liter. Kalau mau molar lagi di sini boleh. Ininya miligram dibagi dengan mr dibagi mililiter. Boleh ini. Ya. Boleh yang ini, boleh juga yang di bawahnya. Karena kalau ini tuh udah saklek. Kalau yang ini kan mili, jadi ini bisa hilang. Ya, jadi ini kita ubah ke sini ya. 0,4 liter. Jadinya adalah 0,5 molar. Ya, ini ngitungnya gini. 2 kali 10⁻⁻1 dibagi 4 kali 10⁻⁻1. Berarti kan ini habis ya. 2 bagi 4 itu kan setengah. Jadi itu. Lalu lanjut ke normalitasan. Normalitas itu setauku molar dikalikan jumlah valensi. Nah, yang ini nih jumlah valensi nih. Molarmu itu setengah, ininya 1. Jadi ini setengah normalitas. N. Setengah N. Monggo, dilihat dulu.
tulisannya. Enggak, Mas. Cukup ya. Oke, kita lanjut yang ke nomor B-nya. Oke, ini sama CA OH 2 kali. Ini 1B ya. Itu tuh kalau diurain tuh CA2 plus 2OH min. Nah, yang dibilang valensi itu tuh kalau tadi kan ini ya ndah. Kebetulan tadi itu angkanya 1, nah ini min 2. Jadi valensinya adalah 2. Ya, yang di sini valensi tuh nilainya selalu bilangan positif ya. Oke, sekarang dia bilang di sini ada 37 gram. Terus MR-nya berarti CA itu 40. Ada 2O 16, ada 2H itu 1. Jadinya ini 327274. Ya. Ini MR-nya. Jadi kalau mau ngitung mol ya sudah massa bagi MR 37 gram per 74 gram per mol, hasilnya setengah mol. Terus kita mau ngitung molar, yaitu mol per volume. Setengah mol dibagi 5 liter itu sama aja 5 10 min 1 bagi 5, jadinya 0,1 molar. Terus jumlah Gregg-nya itu yang ini ya. Terus yang terakhir normalitas adalah jumlah valensi dikalikan molaritas. Valensinya 2, 0,1 molar, jadinya 0,2 normalitas. Silakan dilihat dulu.
di Google tuh Hmm. gram ekivalen. Gram per Apa tuh, Mbak? ekivalen. Ya berarti tinggal grammu bagi ekivalen iki lho, valensi iki lho. Hah? Gram dibagi valensmu. Tapi kok bisa? Tak baca dulu. Greg. Jegrek ya. Berat gram ekivalen. Emang tadi di materinya ada Greg tuh di atas sih? Enggak ada. Nggak ada. Bukumu super ya. Rak belajar itu. Keluarnya Greg kok. Tapi kok aku baru dengar ya. Masa bagi itu sih. Di sini 2 mol hidrogen. Kita baca ini ya. Nih. Di sini 2 mol hidrogen direaksikan 1 mol oksigen. Astaga. Dalam hal massa 4 gram hidrogen bereaksi dengan 32. Oke, 4 ini dimaksud dia itu dengan 32 hidrogen. Ini ini ya. 2H2O tuh gini nih. Ini kan mana sih? Ini kan 2H2O. Ditambah oksigen itu jadinya 2. Apa salah ini? Kok reaksinya aneh banget ya? Ini H2 kali. Itu reaksinya tambah O2 ya, menghasilkan H2O. Ini kan O-nya 2, sini kali 2. Nah, ini reaksinya salah nih ya. Nah, ini tuh dianggap 4. Ya, yaitu 4 kali 1 dari AR-nya. R ini 2 kalikan 16. Jadi kan sini 32, ini 4. Makanya dia bilang 2 mol air itu ini, 2 mol. Kalau ini kan 2 mol, ini 1 mol. Nah, 4 gram hidrogen bereaksi dengan 32. Ini 4 gram, ini 32. Proporsi yang terjadi adalah oke. Mana Gregnya? Greg hidrogen sama dengan di sisi lain Greg hidrogen ini dan air 189. Massa doang ini, dah. 1 dibagi massa saja. Tapi nek kita masak kan nggak ada reaksinya. Ya toh? Nggak ada reaksinya kan? Konsep Bragg adalah untuk soal pembentukan air, massa hidrogen ini diperoleh dengan membagi massa berat setara. Nggak ngerti aku. Seriusan. Ini dapetnya gimana tadi ceritanya Greg? Ini ya. Baca tulisan pesaret. Tok. Ini Brandly. Harus dilarutkan dulu dengan siapa? Kalau itu kan dilarutkan dalam air, jadi molaritas. Ini 2 mol betul jumlah Greg. Oh, jumlah Greg itu ya ini mah 1 valensi, ini 2. Ini mah sama kayak normalitas.
Kok normalitas? Iya, ini jumlah Greg itu sama dengan jumlah mol dikalikan dengan jumlah salah. Mol kalikan jumlah valensi. Itu adalah jumlah Greg. Nih. Ini kan 0,2, ini jadi 0,04. Ini kalikan valensinya, ini juga. Nah, kalau ini kan valensinya 2 tuh. Mol kali gitu. Wes. Kejawab. Jadi Greg adalah mol kalikan dengan valensi. Ya. Jadi kalau yang di sini ya wis iki. Jumlah Greg adalah setengah mol kalikan valensinya 2, yaitu 1 mol jadinya. Lanjut, Mbak. Oke. Satu C. H2SO4. Kita uraikan. Ada H sama SO4. SO4 udah ini H ada 2. SO4 itu biloknya -2, ini +1. Ya. Posisinya kalau dikalikan ini kan +2 dan -2, ya. Nah, inilah jumlah valensi. Mau ini apa ini tuh sama nanti ndak, karena kan sudah setara ya posisinya. Oke, dia bilang sini 490 mg. Kita ubah ya, jadi gram ya. 0,49 gram. MR-nya, H-nya ada 2, AR-nya 1. S-nya ada 1, itunya 32. O-nya ada 4, ininya 16. 2, 3, 2, 6, 4. 98. Oke, jadi ngitung molnya. Massa per mr. 49 kali 10⁻²2 gram. Bagi 98 gram per mol. 49 bagi 48 setengah kali 10⁻², alias 5 10⁻³ mol. Berarti jumlah Greg, jumlah valensi kalikan mol. 2 kali 5 10⁻³. 10 10⁻³ atau 10⁻². Ya. Satuannya Greg apa ndah? Mol ya di sini. Oh, Greg tadi ya tulisannya. Terus ngitung molar. Mol per volume. Molnya 5 10⁻³ mol. Volumenya 5 liter. Sisanya 10⁻³ molar. Ya. Kalau nanya ke normalitas berarti molar kalikan jumlah valensi. Molarnya 10⁻³ molar, valensinya 2, berarti 2 10⁻³ normalitas. Monggo.
Valensi itu gimana toh? Gimana? Valensi Valensi itu sebenarnya bisa lihat dari sini atau sini tidak masalah. Valensi itu hanya dimiliki asam kuat dan basa kuat. Karena kalau kita mau ngitung pH dia, itu pasti valensi kalikan konsentrasi atau H+ atau OH-. Rata-rata sebenarnya melihat valensi itu dari sini, bukan H+ atau OH-, dari sini melihatnya. Tapi tidak masalah mau lihat dari sini atau sini, tidak masalah karena ini pasti koefisiennya setara. Setaranya adalah di sini dikalikan dengan Bilox. Ini juga sama. Posisi valensi itu adalah positif. Ya, angkanya selalu positif. Kayak BaOH 2 kali udah pasti valensinya 2. KOH pasti Biloxnya 1. AlOH 3 enggak bisa, itu asam lemah. Nah, jadi kuncinya adalah tahu mana asam kuat, mana basa kuat, dan tahu bahwa yang Biloxnya itu dikalikan dengan jumlahnya itu adalah valensinya. Ya. itu kan ada 2, pasti sama-sama gitu gak? Mau lihat kanan kiri nggak masalah, yang penting udah setara. Ya, kalau udah setara nanti bisa kelihatan. Gimana? Lanjut. Oke. Nomor 2. Ada HCl dititrasi dengan NaOH menggunakan fenoltalin. Ya. Dia bilang di sini ada 20 ml. Ini 0,1 molar. Terus ternyata ketika pakai fenoltalin itu dia butuh 25 ml. Tentukan kemolaran larutan HCl. Dititrasi dengan NaOH. Indikatornya ini. Oke. Ini berarti penitrannya ya. Berarti ini 25 ml. Kita sudah tahu ini asam kuat. Ini basa kuat. Ya.
Jadi akan terbentuk molar 1 volume 1 dikalikan valensi akan sama dengan molar 2 volume 2 kalikan valensi. Yang mana HCl ini kalau kita uraikan adalah H+ dan Cl-. Valensinya 1. NaOH itu kalau kita uraikan juga sama Na+ dan OH-. Valensinya sama 1. Molar di sini HCl nggak ketahuan. Kita bilang daerah sini 1 lah. Volumenya 20 ml. Valensinya 1. Molar 2 sudah ketahuan. Volumenya sudah tahu 25 ml. Valensinya 1. M1 berarti 0,1 kali 25 kali 1 dibagi 20 kali 1. M1 berarti tinggal 10 pangkat min 1 kali 25 bagi 20. Ya. Mau cara gampang atau cara susah, ya ini sebenarnya kan 10 pangkat min 1 kali 25 dibagi 2 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 nya jadi naik atas. Jadi 10 pangkat min 1 dibagi 2. Jadi tinggal 10 pangkat min 2 kali 25 bagi 2. Alias 10 pangkat min 2 ini kan 12,5 ya. Berarti 0,125 molar. Nah, di saat kita kasih titrannya NaOH sebanyak ini, ya, dia akan tepat ya di situ dengan fenolftalin. Ini molaritasnya si HCl. Valensi itu buat rumus apa? Asam kuat ketemu asam kuat bisa, asam lemah ketemu basa kuat bisa.
lanjut, Bray. Oke. Oke, nomor 3. Sebanyak NaOH ketemu H2SO4 ya. Ini 25 mili. Ini 0,1 molar. Ini 40 ml ya. Berapa gram NaOH yang dicari? Oke. Nah, ini kan ditambahkan. NaOH kalau diuraikan Na plus OH min. Valensinya berarti 1 ya. Terus H2SO4. H plus SO4. 2 min, ini 2. Berarti valensi itu 2. Oke. M1V1 jumlah valensi. M2V2 jumlah valensi. Ini nggak tahu, ini 25, ini valensi 1. Ini 0,1, ini 40, ini 2. Maka M1, 01, 10, 2, 25, 1. Itu sama dengan, ini kalau dikalikan nolnya habis ya ndah ya, ini dan ini ya. Jadi 8 dibagi 25. M1 berarti, ini tinggal diubah aja jadi 800 kali 10 min 2 bagi 25. 4 kali 8, 32. 32 kali 10 pangkat min 2. 0,32 molar. Ya. Dari molar kita beranjak ke perubahannya. Molar itu adalah mol per volume. Yang mana mol itu adalah massa per gram volume. Oke. Molaritasnya sudah ada 0,32 molar. Masanya nggak ketahuan. Ini MR ya, sorry ya. Dibagi NaOH itu MR-nya 40. Na23O16, H itu 1. 40. Volumenya tadi dia bilang di sini berapa? 25 mili ya. 25 mili ini kita ubah ke liter ya. 25 kali 10 min 3 ini liter. Berarti ini kita kali silang. 3 adalah massa per 40. Oke, kita kali silang lagi. 0,32 25 10 min 3 kali 40, ini adalah massa. Ya, berarti ini bisa kita 32 10 min 2 25 10 min 3 4 10 pangkat 1 massa. Oke, berarti 32. Ini kali ke sini kan 100 ya, ndah. 100 10 min 2 10 min 3 10 1
massa. Ini habis nih berdua. Ini ke sini jadinya 10 pangkat min 2 massa. Jadi dapatnya 0,32 gram. Ini massa. Ya, kalau dibuat miligram jadinya 320 miligram. Oke, Indah lihat dulu yang ini. Baru nanti diturunin ke bawah. Turunin, Mbak. Oke.
lanjut deh. Oke. Kira itu masa garis miring MR tuh kira salah satunya dipakai. Ora. Kan mol kan masa per MR. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Sebanyak setengah gram cuplikan NaOH. Dilarutkan dalam air. Dia jadinya 100 ml ya. Oke. Terus baru dititrasi dengan H2SO4 0,1 normalitas dan 25 ml. Ya, ternyata ekivalennya di 25 ml. Yang ditanya kadar. Kurang ajar ini ya, nanyanya ya. Oke, NaOH-nya kita ubah dulu jadi mol, yaitu setengah gram. MR-nya udah tahu ya, ini 23, 16, 1, 40 nih. Lima 10 min 1, 4 kali 10 pangkat 1. Ini pangkat naik pangkat kedua, jadi 5 kali 10 pangkat min 2 ya, per 4. Aku ubah jadi berapa nih? 5 bagi 4. 1, 4, 1, 10 itu 2. Ini 8, 2, 20, 1,25. 1,25 kali 10 pangkat min 2 mol. Masanya dia sudah dilarutkan ini, berarti kita dapat konsentrasinya, yaitu mol per volume. 1,25 10 min 2 mol. Volumenya kita ubah ke liter. Ya, kita ubah ke liter, 0,1 liter. Atau ini 10 pangkat min 1 ya. Kalau kita naik ke atas jadi positif, untuk 25 10 min 2 kali 10 pangkat 1. Jadi 125 kali 10 pangkat min 1 alias 0,125 molar. Inilah pertama kali dia diberikan. Akhirnya si NaOH yang kita masuk ke sini, dia setengah gram dengan air 100 ml itu menghasilkan 0,125 molar. Sehingga kalau kita tambah dengan H2SO4 ya, H2SO4 yang posisinya kenapa kadar ya? Apa yang mau dicari ya? Kadar itu nyarinya gimana sih? Ngitung kadar, persentase atau gimana? Oke, di sini belum tahu volume NaOH-nya ya di sini ya. Volume NaOH-nya belum ada ya. Belum ketahuan. Ternyata dia itu butuh 0,1 normalitas. Ini harus diganti ya. Molaritas dikalikan jumlah valensi. 0,1 normalitas konsentrasi. Valensinya udah tahu ya Endah, ini 2 ya. 2. Maka konsentrasi H2SO4 itu adalah 0,1 dibagi 2. Yaitu ini 10 min 1 kali setengah alias 0,5 kali 10 min 1.
berarti 0,05 molar. Jadi si ini punyanya 0,05 molar. Volumenya awalnya mau dititran 25. Ternyata cuman butuh 20 mili. Oke, kita tulisnya 20 mili kan? Ya, bukan 25 ya, karena pada akhirnya kan 25. Pada akhirnya 20. Oke, M1, P1 jumlah valensi, M2, P2 jumlah valensi. M1 sudah ada 0,125. Volumenya nggak tahu. Ya, ini mah volume air ya, ini air lain. Jumlah valensinya 1. Molar 2 0,05. Volume 2-nya 20 ml. Valensinya 2. Maka V1 adalah 0,05 22 0,125 dikali 1. V1 ini kita urai-uraikan ya. 5, 10 min 2. Ini 4 kali 10 pangkat 1 ya. Ini biar langsung ya. Dibagi 125, 123 kali 10 pangkat min 3. Maka ini 5, 10 pangkat min 2, 4, 10 pangkat 1, 10 pangkat 3. 125. Oke, kita uraikan ini jadi 10 pangkat ini plus 4 ya. Kurangkan min 2 jadi plus 2. Berarti 5 kali 4 adalah 20 kali 10 pangkat 2 dibagi 125. Ini sama aja 20, nolnya 2, 2 bagi 125. 125 125 75. Berapa nih? 250, 6 ya. Betul ya? 2, 2,5, 6. 7,5. Hasilnya volume 1 adalah 16 ml. Ya, disetarakan ya. Kalau sini mili, maka sini mili ya. Jadi si NaOH yang diambil adalah ini. Ngitung kadar tuh gimana sih? Saya lupa. Massa per apa? Banyaknya gimana sih ngitungnya? Ngitung kadar NaOH dalam cuplikan. Oke, tadi kan NaOH-nya adalah setengah gram. Menghasilkan setengah gram ini 16 ml dengan larutin 100 ml. Jadi saat ini dicampurkan ke sini, kebentuklah NaOH dengan molaritas segini. Volume NaOH-nya itu hanyalah 100 ml. Nah, tapi ya, kita hanya ngambil sampelnya tuh 16 ml dari sini. Ya. Nah, saat dititran dengan 20 ml sini, berarti ini tinggal 16/100-nya, yaitu 16%. Ya, 16% itu baru ekuivalen dengan 20 ml H2SO4. Jadi kadarnya hanya segini. Dari 20 ml H2SO4 agar dia ekuivalen. Ya, kadar dia. Itu ya, diibaratkan seperti itu, diartikan. Tapi bisa jadi sih persamaannya soal rumus kadar itu beda-beda ya. Maksudnya ini jadi dalam setengah gram ini kita larutkan 100 ml itu konsentrasinya segini. Kalau Indah pernah buat larutan, kita masukkan nih NaOH. Dia setengah gram. Ini nanti dia 100 ml Indah. Dalam 100 ml ini konsentrasinya 0,125 molar. Saat ini yang diambil itu hanyalah 16 milinya saja. Ya.
Kalau 16 milinya saja, padahal kan ada sisa 84 ya. Dia tidak pakai semua dia titran. Aduh. Nah, jadi loh, kemana ini? Hilang dah yang tadi dah. Oh enggak, dia bukan hilang. Ke sebelah, astaga. Kaget. Jadi dari dia punya 100 mili itu hanya 16 mili yang akan pada akhirnya ekivalen dengan si 20 meter H2SO4. Berarti kalau kita punya volumenya 100 yang ekivalen hanya 16 mili, berarti ada 16% kadarnya di sana. Jadi kalau Indah mau nuangin dia 100 ml, nih ya, 100 ml, nanti H2SO4-nya berapa kali lipatnya? Lah kalau 16 mili itu ekivalen dengan 20 ml, mau ke 100 kali berapa? Kali 6, 6 ya, 6 aja baru 96. Kali 6 berarti ini 120 ml. Ya kita kali 7 lah. 7 berarti 140, kurang dari 140, antara 120 sampai 140 ml yang dibutuhkan agar ekivalen dengan 100 ml NaOH. Oke, kita lihat dulu dari atas ya, Indah pahaminya ya. Tuh kok Mbak Desi nulis 25 mili. Iya, 20 mili. lihat soalnya. Awalnya dia mau titrasi dengan awalnya dia mau titrasi dengan 25 mili. Tapi ternyata saat di titran tuh hanya butuh 20. Berarti kan yang dilibatkan hanya 20. Tuh yang mol 40 dari 40 yang ini maksudnya. Mana lagi? Ntar, mouse-ku kemana nih? Ih. Ini ya? 40 ini ya? ya. MR. Oh.
Itu yang konsentrasi NaOH volume itu yang 100 mili. Yang 100 mili air. Ini beda dengan soal yang sebelumnya ya, Nda. Kalau yang sebelumnya itu HC nih ya, kayak nomor 2 nih ya. Ini tuh udah dalam bentuk larutan. Kalau yang di sini tuh lain. NaOH-nya tuh dari padatan, terus dibuat jadi larutan, tapi larutannya ditambah air sama dia. Ya, kan buat larutan itu bisa jadi gini. Kalau kita beli suatu zat itu bisa padatan, bisa cair. Kalau dari padatan kita mau jadikan dia larutan, jadi cair, itu kamu melarutkan dengan air. Ya. Jadi jangan pernah ini misalnya Indah ada NaOH. Ini padatan. Terus mau jadi larutan. Ya. Itu bukan berarti NaOH padatan terus dilarutin di cairan NaOH, bukan. Jadi kalau buat larutan itu sebenarnya adalah NaOH padat ditambah air. Ini cara membuat larutan kalau dia dari padat. Tapi kalau kita pergi ke toko kimia, kita mau beli yang cair, bilang aja larutan NaOH. Nah, itu udah pasti NaOH. Yang terbuatnya itu sama, dari padatan ditambah air, NaOH tambah air. Kalau soal yang nomor 4 ini dia kebalik ya. Dia ngasih tahu ceritanya bahwa NaOH itu dari padatan. Terus saya larutin jadi air nih, jadilah NaOH larutan yang molaritasnya itu segede ini. Ya, kalau di toko-toko itu nggak ada segini dah. Toko-toko itu adanya tuh cuma 1, 2, 10 molar. Beli ini dong, NaOH 1 molar, ada. Tapi kalau mau nyari NaOH 0,125 molar tuh nggak ada. Di toko-toko tuh nggak ada. Jadi harus diencerkan, harus diapain dulu, ya. Ya kayak Indah beli beras 10 kilo, kan nggak ada beli beras 100 gram, ya, yang kalau di toko-toko besar. Nah, kalau di toko-toko kecil, ya nggak semua 100 gram dia mau ngeladenin apa nggak, biasanya minimal sekilo, kayak gitu. Bawahin, Mbak. Bawahin. Oke. Terus yang kadar itu gimana? Yang mana? Kadar. Kadar di bawah. Nah, Mouse-nya ini. nggak mudeng. Jadi gini loh. Jadi gini. Kan kamu buat NaOH 0,5 gram nih dah di sini nih. 0,5 gram. Dilarutin ke dalam 100 air. Ini tuh sebenarnya larutannya tuh larutan NaOH ya. Nih, yang tadi nih 0,5 gram air di sini. Ya. Nanti itu akan terbentuk larutan NaOH yang volumenya itu 100 mili. Molaritasnya segini. Ya.
Tapi ketika kita menghitung ke sini, ya, kita hanya melibatkan molaritas saja. Volumenya nggak tahu. Dari 100 ml itu kita ambil berapa kita nggak tahu. Dikalikan valensinya. Nah, kita pakai zat untuk ekivalennya adalah H2SO4. Ini konsentrasinya yang volumenya awalnya 25, tapi hanya ngambil 20 nih karena ekivalennya segitu, kata dia. Ekivalennya itu saat volume ini, ya. Kita nggak tahu volume ini berapa. Oke, valensinya 2. Sehingga ketahuan nih, NaOH-nya itu sebenarnya saat dititran, ya, itu hanya 16 mili, nda, yang diambil. Kalau 16 mili, berarti kan di sininya dari 100 cuma 16 mili. Nah, dengan demikian nih, aku lanjutin ya. Ini tuh ada lanjutannya. Dengan demikian, ya, kita itu hanya membuat, ya, kan ini 16 mili ya, sedangkan konsentrasinya kita sudah punya. Mol kita ada, ini volume. Kalau 16 mili, ini 100, berarti sebenarnya volume di bawah ini hanyalah 16 mili. Ya, karena kalau kan awalnya 100, tapi kita kan tidak tahu yang diambil berapa. Berarti di sini 0,125 molar. Mol itu massa. Gramnya kita adalah 40. mR, sorry. Volumenya 16 mili. Nih ya, ini lanjutan dari sini ya. Karena tadi kita itu membuatnya dengan setengah gram, posisi airnya 100 mili. Ya. Sehingga terbentuklah 0,125 molar dalam 100 ml larutan NaOH. Sebenarnya harusnya yang ditaruh di sini tuh ya, nda, 100 mili, nda, harusnya. Tapi di sini tuh dipancing dengan cara yang lain. Kenapa? Ketika kita punya zat 100 mili, ya, ini 0,125 molar. Lalu di sini ada 16 mili, ya, dari sini nih ya. Mau 100 sama-sama NaOH, itu konsentrasinya sama, nda. Ya. Yang menjadi beda nanti adalah masanya. Maka di sini nanti yang dihitung itu sebenarnya massa. Ya, lanjutan dari sini ya, kelanjutan dari sini. Oke, kita cari nih 0,125 kali 16 mili. Massa per 40. 0,125 16 mili 40 adalah massa. Oke, berarti ini 125, 16, 4. Ini 1, 2, 3, 10⁻3. Ini 10⁻1. 125 kali 4 itu adalah 500, ya. 500 kalikan 16. 10⁻2 massa. 16 kali ini berarti 8 ya, 80 alias 8000 kali 10⁻2 massa. Ini berarti 80. Ini satuannya miligram ya, massa. Mengapa miligram? Karena ini mili. Ya, yang awalnya adalah setengah gram, ya. Tapi ternyata ini kan 100 ml. Tapi ternyata di sini tuh hanya dipakainya 16 mili. Yang harusnya nih mau buat larutan itu hanya 16 mili yang dipakai, nggak boleh 100. Maka harusnya yang dilarutkan itu 80 mg alias 0,08 gram. Ini masih ini ya. Masih bisa tarik ya. Yang awalnya 0,5 menjadi 0,08. Inilah kadarnya. Kadarnya adalah 0,08 dibagi 0,5 kalikan 100%. Berarti 8 kali 10⁻2 dibagi 5 kali 10⁻1. 88 bagi 5, 1, 5, 30,6. 1,6 kali 10⁻min. Ini jadinya min 1 ya, min 1. Kalikan 100%.
Berarti yang terbentuk itu adalah 0,16%. Ini kadarnya. Jadi sebenarnya dari 0,5 gram cuplikan tadi, sebenarnya kita hanya bisa ambil 0,8 saja. Ya. Karena pada akhirnya kalau sini kan 100. Kalau sini 16 mili. Yang konsentrasinya sama. Sehingga kadar di sini inilah yang ditanyakan. Ya. Kalau yang ini Indah harus baca berulang-ulang ya, kalau gitu. Kita balik dulu ke sini, Indah lihat dulu ke sini. Ya, baru nanti lihat ke sebelah sana.
Itu tadi soalnya 0,5 gram Mhm. 200 mili. Dan Betul. 16 mili berapa itu? Gimana? Nek 16 mili berarti berapa gram gitu? Iya, betul. Ya, Sip? Paham? ya, Ya udah, kalau gitu kita lanjutkan nanti di hari selanjutnya ya. Ini pembahasannya cukup. Ya, nanti kita posting di rekaman videonya ya, kalau gitu ya. Cukup paham ya? Berarti yang ini ya, Indah. Apa masih ada yang mau dibaca dulu nih? Ini dulu nih. Nangkep kan? Artinya ketika dia ngasih 0,5 gram, pada nyatanya itu sebenarnya nggak 0,5 gram. Jadi sebenarnya berapa gram sih yang dipakai gitu loh. Ya, kayak tadi 100 mili air. Ternyata tuh hanya 16 mili, berarti 16 mili air itu yang harusnya diurus, bukan 100. Jadi udah dari depan ke belakang, dari ke belakang ke depan lagi dah. Ngitungnya tuh gitu. muter-muter loh. Ya, Dari 25 mili ternyata 20. jadi kamu diminta memahami gitu loh. Ya kayak kamu bawa air minum gitu loh, bawa bekal. Lah ya nggak semua bekal itu pasti habis tuh ceritanya. Nek besoknya kamu mikir, saya harus bawa bekal habis. Berarti kan kamu kurangin atau gimana gitu loh kalau dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai bawa sesuatu nggak dihabisin, akhirnya makanannya busuk, terbengkalai.